Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersama kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan dan bersyukur atas kasih setiamu. Sesaat lagi Tuhan kami akan menaikkan pujian bagimu. Kami akan meninggikan namamu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan menjamah setiap hati kami. Melepaskan kami yang terbelenggu, menyembuhkan kami Tuhan yang sakit Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di atas setiap pujian kami. Hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menaikkan pujian bagimu. Kami siap Tuhan untuk memujimu, menyembahmu Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama jemaat Tuhan. Sehati kita katakan amin. Engkaulah penyelamat kami Bapa. Kau sungguh baik Yesus. Mari bawa hatimu, katakan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Angkat tanganmu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Kau penyelamatku. Mari bawa hatimu, katakan. Inilah hatiku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku.
Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kami rindu Tuhan duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab itulah kesukaan di dalam hidup kami. Untuk kami meninggikan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Di setiap sisi kehidupan kami Bapa. Bawa hati-Mu lebih lagi, katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
bawa hatimu, bawa penyembahanmu. Mari kita meninggikan Dia dimanapun kau berada saat ini. Mari bawa hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Serahkan hidup di sepanjang sisi kehidupanmu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami akan meninggikan-Mu Tuhan. Kami akan memuji-Mu saja Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami rindu Tuhan bersuka cita di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan pujian bagi-Mu, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat hatimu bersama katakan. Kan ku lalui setiap waktu segala rintangan, masalah yang ada. Tak sekalipun ku takut dan gentar. Rohmu memberi hikmat, kuasa-Mu memampukanku bertahan berdiri, menjadi pemenang. Kau Tuhan besertaku, kasih-Mu melebihi apapun di dunia ini. Kau Bapa penciptaku, cinta-Mu abadi selamanya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Bawa pujian-Mu bersama katakan. Kan ku lalui setiap waktu segala rintangan, masalah yang ada. Tak sekalipun ku takut dan gentar. Rohmu memberi hikmat,
Kuasamu memampukanku bertahan berdiri menjadi pemenang. Bersama Kau Tuhan besertaku, kasih-Mu melebihi apapun di dunia ini. Kau Bapa penciptaku, cinta-Mu abadi selamanya. Mari naikkan pujian bagi Dia. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu, atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, Kau Tuhan besertaku, kasih-Mu melebihi apapun di dunia ini. Kau Bapa penciptaku, cinta-Mu abadi selamanya. Aku, kasih-Mu melebihi apapun di dunia ini. Kau Bapa penciptaku, cinta-Mu abadi selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. Kita baca sama-sama 2-3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, ini menceritakan tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu musuh terbesar orang Israel. Musuh yang paling ditakuti oleh orang Israel. Secara hitung-hitungan, Daud itu bukan tandingan daripada Goliat. Kenapa? Karena dari postur tubuhnya aja, itu tinggi besar. Hampir 3 meter. Pedangnya aja itu hampir 50 kilo. Saudara, dan untuk berhadapan dengan Daud, orang yang masih sangat muda, Alkitab bilang, yang pipinya masih kemerah-merahan, ya, rasanya tidak masuk di akal, rasanya mustahil untuk bisa mengalahkan Goliat. Tapi saya mau bilang, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Mungkin saudara menghadapi sesuatu yang besar di depan saudara, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi pergumulan, seperti raksasa di depan saudara, seperti Goliat yang rasanya engkau tidak mampu untuk melewatinya. Tapi saya mau bilang buat saudara, kalau Allah ada di pihak saudara, siapa yang menjadi lawan? Sekalipun mungkin dia pejabat yang tinggi, orang yang berpengaruh, tapi kalau Tuhan ada bersama dengan saudara, Dia yang buka, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Katakan amin. Daud sudah mengalami mujizat yang dari Tuhan. Mengapa Daud bisa meraih sebuah kemenangan? Apa karena dia jago berperang? Apa karena dia punya pengalaman dalam pertempuran? Tidak.
Daud berani menghadapi Goliat karena Daud sudah terbiasa mengalami pertolongan Tuhan dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang sederhana. Dia sudah terbiasa alami pertolongan Tuhan. Ketika dia menjaga kambing domba, ketika ada binatang buas yang menerkam, dia selalu diluputkan Tuhan. Makanya dari hal-hal yang sederhana itu, Daud punya sebuah keyakinan, menghadapi Goliat pun Tuhan pasti akan menyertai. Dalam kehidupan kita, saya percaya kita pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Besar kecil, mujizat yang kita alami, kita hanya bisa bilang, kalau dulu Tuhan tolong kita, maka saat ini pun Tuhan sanggup tolong kita. Kalau dulu saja di masa-masa sukar, di masa-masa yang keadaan lagi tidak baik, Tuhan sanggup luputkan kita, maka dalam keadaan ini pun Tuhan sanggup meluputkan kita. Kita selalu akan aman di dalam tangan Tuhan. Daud punya keyakinan yang seperti itu. Saya mencatat ada dua hal yang membuat sehingga Daud bisa alami yang namanya kemenangan. Yang pertama, Daud ini orang yang optimis. Optimis adalah sebuah harapan, sebuah keyakinan yang akan membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Itu optimis. Dia punya harapan, dia punya sebuah keyakinan bahwa ke depan pasti akan baik. Nah, orang yang optimis memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang lain. Dia memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang lain. Ibaratnya begini, orang yang optimis itu kalau lihat bunga mawar, dia akan melihat dari keindahan warnanya. Itu orang optimis. Tetapi orang yang pesimis, dia akan terpaku pada durinya. Ya. Orang yang optimis akan lihat, aduh ini bunga bagus ya, warnanya bagus. Tetapi orang yang pesimis, dia akan bilang, aduh ini bunga bagus, tapi ada duri. Berbeda ya. Orang yang optimis memiliki keyakinan bahwa di balik dari setiap masalah, pasti selalu ada sesuatu yang baik. Di balik dari setiap masalah yang saudara hadapi, pasti ada yang baik di dalamnya. Kadang kita terfokus hanya kepada hal-hal yang negatif. Sekali lagi saya bilang buat saudara, apapun yang saudara alami di dalam masalah pergumulan yang saudara alami, pasti ada nilai-nilai yang positif. Pembelajaran di dalam kehidupan kita untuk kita bisa lebih berhati-hati, untuk kita bisa lebih wise, dan masih banyak hal. Kadang kita hanya terpaku pada hal-hal yang negatif. Saudara, orang yang optimis selalu melihat ada kesempatan, ada peluang di balik dari setiap tantangan yang ada. Dia tidak melihat tantangan itu seperti sesuatu yang menakutkan, tetapi justru ada kesempatan di balik dari setiap tantangan yang saudara alami. Ada kesempatan, ada peluang di balik dari setiap kesempatan di balik dari setiap pergumulan tantangan yang saudara alami. Saudara lihat aja, di masa-masa pandemi seperti ini, toh ada usaha-usaha baru yang muncul. Yang mungkin tidak terpikirkan ketika keadaan masih oke, tetapi saat ini mulai ada peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru. Sekarang orang pada jualan online semua. Dan ternyata itu bisnis yang tidak kenal musim. Terbukti hari ini, semua akan serba online. Ya. Kita mau beli produk ini, kita malas untuk keluar, kita tinggal online dan semuanya ada. Dan itu usaha-usaha yang terbuka justru di masa-masa yang seperti ini. Makanya saya bilang, terkadang kita hanya melihat tantangan sesuatu, masalah sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi di balik dari semuanya, selalu ada peluang, ada kesempatan. Tuhan mau berkati kehidupan kita, tergantung bagaimana kita melihat setiap situasi yang ada. Suatu saat, ada perusahaan yang mengutus salesnya untuk pergi jualan sepatu di pedalaman Afrika. Bosnya bilang, besok kamu harus pergi ke pedalaman Afrika, prospek di sana, bawa sepatu-sepatu, kamu harus jual sepatu di sana. Kemudian dia pergi. Ya. Sampai di sana, dia kaget, kenapa? Karena ternyata orang dalam pedalaman Afrika tidak pakai sepatu. Dia bilang begini, wah, ini pasti nggak laku ini. Bagaimana kami mau jual sepatu sementara mereka tidak pakai sepatu? Akhirnya dia pulang, dia lapor sama bosnya, bos, saya sudah ada di sana, tetapi orang-orang di sana tidak pakai sepatu. Jadi penjualan tidak ada, tidak bisa jual di sana karena mereka tidak pakai sepatu. Berapa waktu kemudian
bosnya ini memanggil salah satu sales dan dia katakan hal yang sama. Besok kamu pergi ke pedalaman Afrika, kemudian kamu bawa sepatu-sepatu ini, prospek di sana, apakah bisa laku atau tidak. Kemudian orang ini pergi sampai di pedalaman Afrika, dia lihat, wow, ini orang tidak pakai sepatu. Banyak mereka tidak pakai sepatu dan dia bilang, ini kesempatan, ini peluang, saya bisa jual sepatu lebih banyak. Karena justru mereka tidak pakai sepatu. Saya akan mengenalkan mereka cara pakai sepatunya seperti apa. Saudara lihat, mereka melihat pemandangan yang sama kan? Mereka melihat orang-orangnya kan sama. Sama-sama tidak pakai sepatu. Tapi cara pandang mereka itu berbeda. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mengalami mungkin tantangan pergumulan. Orang lain pun mengalami hal yang sama. Tinggal bagaimana saudara memandang sebuah masalah akan membuat saudara bisa keluar sebagai pemenang ataukah tidak. Jangan jadi orang yang kalah sebelum berperang. Jangan jadi orang yang mundur sebelum mencoba. Kadang kita buat banyak alasan, aduh enggak bisa begini, aduh enggak bisa begini, aduh begini. Saudara, ada orang yang belum melakukan apa-apa, tetapi sudah putus asa. Gitu. Bagaimana Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru, memberikan sesuatu yang baru, kalau kita kalah sebelum berperang? Kalau Tuhan bilang sama Petrus, Petrus tebarkan jalamu, Petrus bilang, aduh percuma, ya, percuma, tidak akan dapat ikan. Semalam-malaman saya sudah lakukan, percuma. Dan kemudian dia tetap tinggal, dia tidak lakukan, maka dia tidak akan dapatkan berkat. Sekalipun nampaknya memang rasanya tidak mungkin. Tapi Alkitab bilang karena Tuhan yang menyuruh, maka mereka dapatkan berkat yang besar. Dalam hidup kita pun seperti itu. Jangan mundur sebelum engkau mencoba. Siapa tahu di balik dari semuanya ada berkat yang Tuhan sedang siapkan di dalam hidup saudara. Katakan amin. Musa memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Saat itu di Hebron. Mereka masuk di Hebron. Hebron itu hari ini itu milik dari Palestina. Di sana menjadi tempat kudus 3 agama di Hebron karena ada makam daripada Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Leah dimakamkan di sana. Itu tempat kudus dari Yahudi Ortodoks, Nasrani, kemudian Muslim. Karena ada 2 tempat ibadah di sana, masjid dan tempat ibadah orang Yahudi, sinagog. Mereka diutus sampai ke sana, kemudian dilihat, diamati. 10 pengintai ini kembali dan mereka bilang, Musa, memang itu tempat bagus, itu tempat memang oke, itu tempat yang subur, tapi di sana diam para raksasa-raksasa. Kami ini cuma seperti belalang di depan mereka. Kemudian Yosua dan Kaleb datang. Mereka bawa setandan anggur. Saudara, sampai hari ini Hebron itu penghasil anggur terbaik. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu mereka jual anggur gitu. Sampai hari ini. Saya sudah beberapa kali masuk ke Hebron. Tidak semua tur bisa masuk ke Hebron. Kenapa? Karena itu salah satu daerah konflik. Jadi kalau masuk ke Hebron harus didampingi oleh tentara Israel. Dan saya bilang sama drivernya, coba beli anggur. Kami mau rasa bagaimana Yosua dan Kaleb memetik anggur itu. Ya, dan besar-besar, manis, tidak ada bijinya. Jadi apa yang Yosua dan Kaleb bilang itu benar-benar terjadi sampai hari ini. 2 orang ini pulang, mereka lapor sama Musa. Musa, itu tempat baik. Ini setandan anggur kami bawa. Memang di sana diam raksasa-raksasa. Orang-orang yang berpostur tubuh tinggi besar. Tetapi kami bisa mengalahkan mereka. Saudara lihat, mereka menghadapi masalah yang sama. Mereka melihat pemandangan yang sama. Tetapi yang berbeda apa? Cara pandang mereka berbeda. Makanya saya katakan bagaimana cara engkau melihat sebuah masalah akan menentukan engkau bisa melewati masalah itu ataukah engkau tetap berada di dalam lingkaran masalah itu. Daud punya sebuah keyakinan yang kuat untuk menang. Buktinya dia ambil 5 batu dari dasar sungai. Saudara, Daud ambil 5 batu dari dasar sungai
Bukan berarti Daud ini jaga-jaga jangan sampai lemparannya itu meleset. Bukan berarti, dia ambil 5 supaya kalau lemparan pertama meleset, ada batu yang kedua. Batu yang kedua meleset, ada batu yang ketiga. Bukan seperti itu. Tahukah saudara, 5 batu itu melambangkan 5 raja kota. Kota orang-orang Kanaan. Dan kelima-lima ini raksasa semua. Kalau saudara belajar firman Tuhan, itu saudara daripada Goliat yang punya masing-masing berjari 6 dengan postur tubuh tinggi besar. Ketika Daud ambil 5 batu itu, Daud bilang, aku ambil 5 batu ini. Bukan cuma kamu yang aku bunuh, tapi 4 saudara lain pun akan kami bunuh. Dia punya keyakinan yang luar biasa dan terbukti. Daud dan prajurit-prajuritnya bisa membunuh 5 raja kota itu. Yang notabene semuanya raksasa. Saya bilang gini buat saudara, orang yang optimis, orang yang punya sebuah keyakinan, bukanlah orang yang menjalani hidup ini tanpa kesulitan. Mereka tetap alami kesulitan, mereka tetap alami sebuah tantangan, mereka tetap alami pergumulan, tetapi itu tidak menghentikan langkah mereka untuk berhenti. Sebab mereka tahu dalam setiap masalah selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Setiap tantangan yang saudara alami selalu ada jalan keluar. Saudara, orang yang optimis ibarat seperti semut yang selalu mencari jalan alternatif. Saudara pernah lihat ada semut yang ketika ada batu di depannya, kemudian mereka bilang, balik ada batu di depan. Saudara pernah lihat? Sekalipun ada batu di depan mereka, sekalipun ada tembok yang besar, mereka akan cari jalan alternatif. Mereka akan panjat atau mereka akan berputar. Miliki semangat seperti semut itu, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa. Sehingga engkau akan melihat ada pintu yang akan terbuka, ada banyak kesempatan, ada banyak mujizat yang Tuhan pasti akan beri di dalam hidup saudara. Sebab kita sedang menyembah Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Tuhan ciptakan manusia dengan punya intelektual, punya hati nurani. Ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau orang-orang seperti itu, kalau binatang seperti itu saja bisa tidak menyerah, masakan kita mesti putus asa dengan hidup kita. Saudara dengar, ada begitu banyak orang yang alami masalah jauh lebih besar dari yang saudara alami. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami pergumulan lebih besar dari yang saudara alami. Kalau mereka di luar sana, mereka bisa tegar, mereka bisa kuat, harusnya kita lebih kuat. Sebab kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya mau bilang, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Syukuri berkat yang kita terima. Jangan banyak ngomel. Ya. Kadang kita kalau di gereja, haleluya puji Tuhan. Tapi setelah keluar, kita mulai ngomel, mulai bersungut-sungut. Aduh cuma begini. Ci apa kabar Ci? Payah. Ya. Bagaimana untung? Rugi terus. Tuhan lihat dari sorga, Tuhan bilang, jadi seperti yang engkau katakan. Kenapa kita tidak olah pikiran kita untuk jadi pribadi yang, iya ya, hari ini saya bisa hidup, saya bisa bernafas, semua karena Tuhan. Coba saudara lihat orang-orang di rumah sakit yang nafasnya tinggal satu-satu. Aduh susah sekali bernafas. Sudah bisa bangun pagi, yang kemudian sudah bisa hidup. Luar biasa. Kemarin saya baru 2 kali alami ini. Ya, saya sesak nafas di pesawat. Mungkin karena saya kelamaan pakai masker. Di pesawat, saya sesak nafas. Aduh saya mati. Pas kemarin turun, saya pergi beli oksigen. Dan kita bisa hirup udara segar. Bukankah itu kasih karunia Tuhan? Saudara masih, sekalipun mungkin ekonomi lagi tidak stabil, tetapi saudara masih dicukupkan sama Tuhan. Anak-anakmu masih sekolah, engkau masih bisa belanja ini dan itu. Kenapa kita mesti ngomel? Kenapa kita mesti bersyukur? Tuhan bilang kalau kita setia perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Orang Israel yang membuat orang Israel terputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Mereka terputar-putar di padang gurun bukan karena dosa-dosa yang lain. Sekalipun itu tidak baik, tetapi yang paling fatal bagi Tuhan, yang buat Tuhan murka. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Tuhan sudah buat mujizat. Bayangkan
Siang hari mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan. Malam hari mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Mereka bisa minum dari mata air yang jernih di padang gurun. Mereka bisa makan roti setiap pagi. Mereka bisa makan daging setiap hari. Tetapi bukannya ucapan syukur yang mereka sampaikan sama Tuhan, tapi selalu bersungut-sungut. Makanya jadilah pribadi yang tahu berterima kasih. Amin. Jangan bersungut-sungut. Jangan banyak ngomel lagi. Amin. Boleh bilang di samping saudara, enggak usah ngomel-ngomel gitu. Lebih baik bersyukur sama Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan selalu memberkati hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Hal yang kedua, Daud memulai apa yang ada di tangannya. Saudara, untuk membunuh Goliat, logikanya harus pakai pedang dengan perlengkapan perang. Harusnya begitu, karena dia hadapi di medan pertempuran. Tapi Daud hanya menggunakan alih-alih. Itu persenjataan yang dia bawa setiap hari ketika dia mengembalakan kambing domba. Itu hal yang sederhana, alih-alih. Kita lebih kenal dengan yang namanya katapel. Tapi orang di Timur Tengah itu pakai alih-alih. Saudara mungkin biasa lihat di televisi, kalau anak-anak Palestina menghadapi tentara Israel, mereka taruh batu, mereka pakai alih-alih, tak, lempar tentara Israel, mereka pakai batu, tentara Israel pakai senjata. Ya, itu kebiasaan mereka, alih-alih. Nampaknya itu cuma hal yang sederhana. Tetapi saya bilang, yang sederhana itu yang mengubah masa depan Daud. Mungkin itu hal yang sepele. Dia bilang, saya datang, tidak usah pakai pedang. Cukup dengan ini. Sebab saya percaya Tuhan akan tolong saya. Hal yang sederhana itu, hal yang sepele itu, yang membuat sehingga masa depannya berubah. Musa cuma berbekal tongkat. Dia bisa memimpin orang Israel lewati padang gurun sampai di perbatasan Jordania. Padahal dia gagap bicara. Dia orang yang tidak fasih bicara. Dia orang yang gak bisa berkata-kata. Tetapi modalnya cuma satu. Tongkat. Waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan bilang, Musa, aku pilih engkau, bawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Musa bilang, aku tidak pandai bicara, aku gagap bicara. Tuhan bilang, apa yang kau punya? Saya cuma punya tongkat. Taruh tongkat itu di tanah dan berubah jadi ular. Tuhan bilang, pegang kembali buntutnya, ekornya, berubah menjadi tongkat. Dengan tongkat ini, aku berikan otoritas, aku berikan kuasa, engkau bisa pimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Pertanyaan yang sama pun Tuhan tanya sama kita, mulailah apa yang ada di tanganmu. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah meminta apa yang kita tidak punya, tapi dia cuma tanya, apa yang kau punya? Apa yang kau miliki? Mulailah dengan apa yang kau miliki. Mulailah dengan talenta saudara hari ini. Mulailah dengan apa yang sudah bisa kerjakan. Engkau bisa masak, engkau bisa buat kue, mulailah itu. Itu talenta, itu sesuatu yang Tuhan bilang apa yang ada di dalam dirimu. Lakukan itu. Kalau engkau serius mengerjakannya, maka Tuhan pun serius untuk memberkati kehidupan saudara. Katakan amin. 5 roti 2 ekor ikan, itu hal yang kecil. Tapi bisa jadi besar ketika ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin usahamu hari ini sederhana. Mungkin apa yang engkau lakukan hari ini sesuatu yang kecil. Tetapi kalau yang sederhana itu diberkati Tuhan, pasti akan jadi besar bersama dengan Tuhan. Yang terpenting kita melakukannya dengan serius, takut akan Tuhan. Setiap dalam perkara-perkara yang sederhana. Kalau yang kecil aja kita sudah gak setia, bagaimana Tuhan akan percayakan hal yang besar? Bukankah sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil? Setia dulu perkara yang kecil, baru Tuhan akan percayakan hal yang besar. Terkadang kita hanya berandai-andai, tapi tidak melakukan sesuatu. Terkadang kita banyak menghayal, aduh seandainya saya lahir dari keluarga kaya, pasti hidup saya tidak begini. Aduh seandainya saya punya keuangan miliaran, pasti saya akan buat usaha ini dan itu. Terkadang kita hanya berandai-andai, terkadang kita hanya menghayal, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Sudah dengar, kalau kita tidak melakukan apa yang ada di tangan kita, bagaimana engkau bisa melakukan apa yang tidak ada di tanganmu? Kalau yang ada di tangan kita saja kita tidak mau lakukan, bagaimana kita bisa melakukan apa yang tidak ada di tangan kita? Lakukan dulu apa yang ada di tangan saudara. Kemampuanmu, talentamu, itu sesuatu yang ada di dalam tangan saudara. Lakukan itu dengan setia bersama dengan Tuhan, dia akan angkat engkau lebih tinggi. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Amin. 75% dari 300 pemimpin kelas dunia adalah orang-orang yang lahir dalam kemiskinan.
dibesarkan dalam kemiskinan, memiliki cacat fisik, mengalami perlakuan yang tidak semestinya pada masa kanak-kanak. Ternyata dari ratusan pemimpin dunia, 75% diantaranya pernah mengalami situasi yang sulit pada waktu yang lalu. Tetapi yang hebatnya, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Saudara, bagaimana kita memulai kehidupan kita bukan hal yang penting. Banyak orang yang memulai hidupnya dengan sebuah kehancuran, banyak orang yang memulai hidupnya dengan sebuah keterpurukan, tapi pada akhirnya mereka punya kehidupan yang baik. Makanya saya bilang, bagaimana saudara memulai kehidupanmu tidak penting. Mungkin engkau lagi hancur hari ini. Bagaimana engkau memulainya bukan hal yang penting. Sebab kegagalan masa lalu tidak menjadi faktor penentu untuk seseorang bisa alami kehancuran. Kegagalan pada masa lalu tidak menjadi faktor penentu sebuah kehancuran. Engkau boleh gagal waktu yang lalu, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup merubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Jangan pernah menyesali nasib, saudara. Jangan pernah menyesali nasib. Aduh, kenapa saya harus begini? Kenapa keadaan saya begini? Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Bartimeus nasibnya buruk, tapi ketika ketemu dengan Yesus, Tuhan ubah nasib yang buruk menjadi baik. Sakeus awalnya orangnya pelit. Dia mengambil apa yang bukan bagiannya. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, dirubah Tuhan jadi orang yang bermurah hati. Saudara, kita punya Tuhan yang spesialis mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Saudara punya Tuhan yang spesialis, keahliannya mengubah seseorang yang buruk menjadi baik. Daud orang yang terbuang di dalam keluarga. Tidak dianggap oleh orang lain, tidak mengenyam pendidikan, tapi bisa membunuh musuh yang ditakuti oleh orang Israel. Karena dia punya sebuah keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan, dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau Daud aja ditolong Tuhan, keadaan kita masih jauh lebih baik dibanding dengan Daud. Kalau Daud disertai Tuhan, kalau Daud diberi kemenangan, maka Tuhan yang sama, dia sanggup menyertai kita dan memberikan kemenangan di dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya sudah diberkati Tuhan, dan biarkan firman ini mengubah kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Seperti Daud, orang yang biasa-biasa, mengalami sebuah kemenangan, saya terlalu yakin bahwa kita semua pun pasti alami kemenangan sebab kita punya Tuhan yang selalu merancang kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak mau berdoa untuk semua jemaat Bethany My City Church. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan, berkati semua yang mereka lakukan. Dengan kedua tangan mereka akan berhasil bersama dengan Tuhan. Kerohanian mereka akan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Kami berdoa untuk rencana kami membuka ibadah pada minggu terakhir di bulan Maret tanggal 28. Tuhan, Engkau mengatur semuanya menjadi baik. Semua pelayan-pelayan Engkau persiapkan supaya kami bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Semua jemaat-jemaat-Mu Engkau berikan keberanian, berikan kekuatan iman, tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap ada di dalam rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang selalu menolong kami. Kami mengangkat kedua tangan kami, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tetap percaya janji Tuhan sempurna dalam hidup kami. Jalan kami akan tetap naik dan tidak pernah turun. Kepala dan tidak pernah jadi ekor. Tuhan selalu merancang yang terbaik buat kami. Kami berpisah, Tuhan menyertai, melindungi kami. Dimanapun kami berada, kami tetap rasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.